Hari ini, Gang Ketut sedang buat aspal. Aspal kering karena tiupan. Stop pelecehan seksual, mari buat budaya yang lebih aman. Hah? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan aku Keke sebagai pendongeng beberapa kasus sadis yang ada di seluruh dunia yang berawal dari trauma berujung pengambilan nyawa. Malam ini kita akan membahas hal yang sedikit sensitif dan mungkin tidak nyaman bagi beberapa orang. Jadi pastikan kalian siap untuk menonton ya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke videonya. Selalu ingat ya guys, kalau ini adalah konten edukasi dan jangan disalahgunakan. Tontonlah video sesuai kebijakan. Oh iya, jangan lupa dukung channel aku dengan cara subscribe dan like channel ini ya. Oke guys, jadi kasus yang akan aku bahas malam ini adalah kasus mutilasi nomor 1 yang ada di Indonesia. Baik Kuni atau Babe adalah salah satu pelaku kejahatan mutilasi yang ada di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 6 September 1960 di Magelang, Jawa Tengah. Ia tergolong anak petani yang kurang mampu. Nah, dulu kecil dia tuh sering dipanggil sebagai si bodoh karena ia sering tidak naik kelas. Tidak tahan dengan hinaan itu, ia kabur dari Magelang, Jawa Tengah ke Jakarta. Ia tinggal gelandangan di lapangan benteng, tidak kenal siapa-siapa. Suatu hari, sekelompok preman datang. Ia dipaksa untuk... Nah, kenangan itu membuat Babe merasa tersiksa. Ia sekarang mengidap penyakit pedofilia dan nekrofilia. Kita langsung lanjut ke kejahatannya. Oke guys, jadi Babe udah melakukan kejahatan ini sejak tahun 1993 hingga 2010. Namun, satu pembunuhan anak kecil yang terkenal adalah pembunuhan Ardiansyah. Nah, jadi Babe ini kan pengidap penyakit pedofilia ya guys. Jadi, dia itu memuaskan nafsunya itu dengan anak kecil. Jadi dia melakukan pendekatan dulu nih sama anak kecil. Kalau misalnya anak kecil itu udah deket sama dia, baru nanti dia paksa. Nah, jadi Ardiansyah sama Babe ini udah kenal sekitar 6 bulan. Ardiansyah itu sering ngamen di terminal Pulau Gadung, dan Babe adalah penjual rokok asongan di terminal Pulau Gadung juga. Jadi mereka tuh udah saling deket gitu loh. Kadang Ardiansyah juga sering nginep di kontrakannya Babe gitu. Nah, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010, Ardiansyah duduk di pangkuan Babe. Kemudian Babe membawanya pulang. Ini nggak ada paksaan ya guys, emang Ardiansyahnya juga mau. Terus, waktu dibawa pulang, Ardiansyah dikasih mie rebus sama Babe. Nah, setelah Ardiansyah selesai makan, sekitar jam 14.30 waktu Indonesia Barat, Babe mengunci pintu kontrakannya. Lalu, ia memaksa Ardiansyah untuk Ardiansyah menolak dong. Karena menolak ini, ia membuat Babe marah. Saat Ardiansyah lengah, ia menjerat lehernya Ardiansyah menggunakan tali hitam, lalu memperkosanya hingga dia puas. Setelah dia puas, dia mengunci Ardiansyah di kamarnya. Lalu Babe kembali ke tempat berjualannya di terminal Pulau Gadung. Nah, waktu Babe udah pulang dari berjualan sekitar jam 17 waktu Indonesia Barat, Babe mengambil golok lalu memotong tubuh Ardiansyah menjadi 5 bagian, kepala, tangan, dan kaki. Potongan tubuh, kaki, dan tangan itu ditaruh ke dalam plastik hitam lalu dibungkus kardus. Sementara kepala dibungkus baju bekas lalu dimasukkan ke plastik berwarna putih. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2010, Babe mengendap keluar dari kontrakannya sekitar jam 3 pagi. Nah guys, Babe membuang potongan-potongan tubuh anak kecil tersebut di 2 tempat yang berbeda. Yang kardus yang berisi potongan tubuh, kaki, dan tangan itu diletakkan di sekitar BKT atau Banjir Kanal Timur. Sementara yang berisi kepala diletakkan di sekitar Rawa Teratai. Nah, pada tanggal 8 Januari 2010, tepatnya ketika Babe membuang potongan-potongan tubuh tersebut, seorang pemuda bernama Abdi yang tinggal di kawasan BKT sedang berangkat menuju tempat kerjanya.
di pagi hari. Nah, pagi hari itu dia melihat kardus berisi plastik hitam yang diikat dengan tali berwarna kuning. Dia penasaran dong, siapa yang naruh kardus belanjaan di sini? Karena dia ngiranya itu adalah kardus belanjaan. Banyak lalat yang menggerubungi. Terlihat juga ada cairan yang merembes keluar dari kardus. Lalu kemudian ia membuka ikatan tali kuning tersebut dan ia terkejut. Ia melompat ke belakang, memanggil para warga di sekitar untuk melihat apa yang ia lihat barusan. Potongan tubuh anak kecil yang masih segar terlihat di dalam situ. Banyak warga berkerumun. Ada beberapa warga yang memanggil dan menelpon polisi. Dalam hitungan menit, polisi langsung datang ke tempat TKP. Setelah melakukan pengecekan di TKP, polisi menetapkan bahwa itu adalah jasad anak lelaki sekitar usia 6-12 tahun. Kemudian jasad itu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Nah, itu tadi adalah penemuan potongan tubuh kaki dan tangannya Ardiansyah, sementara yang kepala akan kita bahas di sini. Jadi, keesokan harinya, hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2010, seorang warga bernama Batiar menemukan potongan kepala di sekitar rawa teratai. Polisi langsung mengaitkan dua penemuan potongan-potongan tubuh tersebut sebagai satu potongan yang utuh, satu jasad yang utuh. Tak butuh waktu lama untuk para polisi menemukan siapa pelakunya, karena ada laporan dari beberapa warga di Gang Ketut bahwa ada seorang ayah yang kehilangan anaknya bernama Ardiansyah sekitar umur 9 tahunan. Setelah melakukan tes DNA, ternyata hasilnya cocok. Saat itu juga Babe ditangkap di kontrakannya. Ia sama sekali tidak menggerebek dan ia langsung dibawa ke kantor polisi. Di sini dia mengaku udah membunuh sekitar 10 anak jalanan. Sebelumnya dia disodorkan dan baru dibunuh sejak 1993 hingga 2010. Namun dengan cara dimutilasi ini baru dia lakukan pada tahun 2007. Namun menurut Komnas Perlindungan Anak, Babe setidaknya sudah membunuh sekitar 15 orang anak karena ditemukan kumpulan koleksi foto-foto anak kecil yang ada di tempat rokoknya. Nah, karena kasus tersebut, Babe divonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 6 Oktober 2010. Namun, jaksa mengajukan banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonisnya menjadi hukuman mati pada 13 Desember 2010. Atas vonisnya tersebut, Babe melakukan permohonan ke Mahkamah Agung, namun hasilnya tetap dihukum mati oleh Mahkamah Agung pada 21 April 2011. A few moments later. Jujur aku baca cerita ini kayak berbeda dari yang lainnya, walaupun ini aku baru pertama kali. Tapi aku rasa Babe itu gak sepenuhnya salah, karena dia dulu kecil juga dikayak gituin. Karena dia dikayak gituin, jadinya dia ada ketertarikan gitu loh. Dia dulu ngerasa dia jadi korban, tapi sekarang dia jadi pelaku dan dia merasa menikmati. Harusnya ini juga salah oknum-oknum terlebih dahulu, oknum-oknum yang dulu kayak gituin Babe. Ya Allah, menurut aku gak pantas penjara seumur hidup, karena gak sepenuhnya Babe yang salah gitu. Tapi memang dia juga salah, karena dia udah tahu rasa jadi korban, namun dia tetap menjadi pelaku. Oke guys, jadi segini aja cerita hari ini, semoga kalian suka. Thanks for watching and see you next time. Ingat selalu jangan pernah berperilaku buruk kepada orang lain, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. See you next time.